subuh Masjid Al-Muharram, Komplek Setnek Cidodol Baru, Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia, untuk mengumpulkan bekal amal yang terbaik yang akan kita persembahkan untuk kebahagiaan kita kelak di yaumul hisab, yaumul akhir, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu perjamaah sekalian yang berbahagia, kajian tadabbur ayat Al-Qur'an kita pada pagi hari ini adalah mentadabburi Al-Qur'an surat Abasa ayat 1 sampai ayat 10, yaitu tentang dua sikap manusia dalam menerima atau menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu para jamaah Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Abasa ini. Sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang amat sangat terkenal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bahwa Nabi SAW bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam, yakni muka yang menunjukkan tidak suka terhadap satu kejadian. Yang kedua, watawalla, berpaling, yakni dia berpaling kepada sesuatu yang lain, ya, berpaling dari sesuatu yang lain kepada sesuatu yang lainnya. Abasa watawalla. Kenapa Nabi berpaling? Anja'ahul a'ma. Yaitu ternyata kejadiannya saat orang yang buta datang kepada dia. Anja'ahul a'ma, datang orang buta kepadanya saat itu dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, para pejabat, para bangsawan, ya. Maka Nabi SAW bermuka masam. Nah, ini turunlah kemudian teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surat Abasa ini. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, yang perlu kita tadabburi dari ayat dan kisah ini adalah tentang mengapa bermuka masam Nabi SAW. Apakah berarti terkesan sedemikian burukkah sifat Nabi SAW? Nauzubillah. Kalau kita membaca surat ini kemudian kita punya persepsi Nabi SAW punya sikap yang buruk, sementara Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi SAW berada pada akhlak yang agung. Lalu apa yang dimaksud bermuka masam dalam ayat ini? Ya, Allah menggambarkannya bukan cuma bahasa wajah bermuka masam, tapi juga tawalla, berpaling, yaitu bahasa tubuh. Ya, ini para jamaah bahwa tidak seperti kita. Bermuka masamnya itu kalau tidak suka terhadap sesuatu kelihatan benar. Wajah jutek, ya, wajah nggak enak dilihat, asam. Kita lagi ngobrol nih, asik-asik lagi ngobrol, apalagi di rapat, ya, tiba-tiba datang tukang ngamen. Gimana itu? Muka kita berusaha berubah. Datang tukang pengemis umpamanya, kan respon kita pasti kan nggak suka, gitu. Nah, Nabi SAW bermuka masam dan berpaling, bahasa wajah dan bahasa tubuh. Mengapa para jamaah? Boleh jadi bermuka masamnya Nabi itu tidak terlihat karena saking kecil, ya, dan baru kelihatannya dengan tawalla, dengan bahasa tubuhnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, kita luruskan ketika membaca ayat ini,
Jangan punya persepsi bermuka masamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kita. Yaitu orang yang buta datang kepada Nabi ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Karena tidak banyak orang yang buta, jadi sekalipun ada langsung namanya terkenal, Abdullah bin Ummi Maktum. Mau ngapain dia datang? Yaitu dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu untuk membersihkan dirinya, untuk meminta pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat, peringatan. Nah, saat itu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, dan kondisinya para jamaah bahwa saat itu memang sedang ramai-ramainya, gencar-gencarnya orang-orang pembesar Quraisy itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tekanan, intimidasi, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu pernah terjadi ketika datang pembesar Quraisy ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang secara status sosial itu menengah ke bawah. Ya, sahabat-sahabat yang ekonominya miskin. Siapa itu? Semisal Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Suhaib bin Sinan, itu lagi kumpul para jemaah. Datanglah pembesar Quraisy mau ketemu sama Nabi, mau ngobrol, tapi mereka memberi syarat, suruh usir dulu itu. Mereka nggak mau ngumpul bareng orang-orang miskin. Maka bagaimana sikap Nabi para jemaah? Kalau dia fokus kepada sahabat-sahabatnya, hilanglah ini ikan kakap, ya. Ibarat kalau kita katakan ini adalah peluang nih. Mumpung dia mau datang sama saya, mumpung dia mau ngomong. Tapi kalau saya tanggapi para pembesar Quraisy ini, maka saudara-saudaraku ini sahabat-sahabatku yang setia, dia akan tersinggung, terluka hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Dalam posisi seperti itu, kira-kira kalau bapak-bapak akan merespon yang mana? Merespon bangsawan atau orang-orang miskin menengah ke bawah? Secara naluri manusia, mungkin boleh jadi dia akan cenderung memprioritaskan orang-orang bangsawan dulu, ya. Tapi ternyata Allah menurunkan ayat yang isinya itu adalah memerintahkan kepada Nabi untuk lebih memprioritaskan kepada sahabat-sahabat yang miskin ini. Turun surat Al-Kahfi, turun surat Al-An'am. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi ila akhiril ayat. Ya Rasul, kamu sabar dong. Bersabarlah bersama kumpul dengan orang-orang yang kerjaan mereka itu beribadah, berdoa pagi siang, dan yang dimaksud itu adalah orang-orang sahabat-sahabat yang miskin. Kamu bersabar. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, di surat Al-An'am, jangan kamu usir itu hanya karena akan datangnya pejabat ini, datangnya bangsawan ini, orang kaya ini, lalu kemudian kamu usir itu sahabat-sahabat. Jangan. Maka kemudian apa yang diambil oleh Nabi? Nabi lebih memprioritaskan sahabat-sahabatnya yang miskin. Nah, itu sudah terbukti para jemaah. Sehingga tuduhan kalau Nabi bermuka masam dan berpaling itu adalah satu sifat buruknya, itu keliru. Tidak sampai akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serendah itu. Jadi para jamaah, apa yang menyebabkan Nabi bermuka masam, berpaling? Kira-kira apa? Jangan salah persepsi. Orang mengiranya Nabi pilih-pilih jamaah, Nabi pilih-pilih objek dakwah. Wah, maunya yang bangsawan aja, yang miskin gak diperhatiin. Bukan. Penyebab Nabi bermuka masam dan berpaling itu bukan karena perbedaan strata sosial, tapi yang menyebabkan Nabi berbeda sikap itu adalah karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin.
Ternyata yang menyebabkan itu adalah karena sifat Nabi yang amat sangat menginginkan umatnya ini masuk Islam, beriman. Jadi ada target dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pembesar Quraisy ini. Mereka masuk Islam, mereka dapat hidayah. Itu yang menjadi fokusnya, bukan karena ini miskin, ini kaya. Tapi Nabi menginginkan dengan berimannya para bangsawan, para pejabat ini akan diikuti oleh berimannya yang lainnya, pengikutnya yang banyak. Maka Rasulullah SAW bermuka masam, berpaling itu adalah untuk fokus, bukan untuk merendahkan sahabat yang miskin ini, yang buta ini, bukan. Tapi fokus, karenanya ayat yang lanjutan ayatnya fa antalahu tasadda. Kalau kepada orang yang tidak merasa butuh terhadap hidayah, ya kamu kenapa tasadda? Kamu amat sangat fokus. Kamu sangat kalau bahasa kitanya respect banget gitu. Jadi berpalingnya Nabi itu karena hirsan karena ingin orang-orang tersebut dapat hidayah. Tetapi peluang itu, sikap Nabi SAW itu menjadi peluang cacat, orang salah sangka, keliru, maka perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Nabi itu maksum. Salah sedikit, keliru sedikit, berpotensi salah dikit, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita salah kira bahwa surat Abasa ini adalah kita menuduh akhlak Nabi yang rendah. Nauzubillah. Ditegur oleh Allah dengan turun surat ini, ya. Ternyata kemudian para jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi SAW menyampaikan surat ini juga, ayat ini juga kepada para sahabatnya. Yang menunjukkan apa para jamaah? Menunjukkan, mengklirkan, mengklarifikasi bahwa kasus itu, kejadian tersebut itu adalah sebuah kekeliruan, salah persepsi, bahwa Nabi SAW menganggap menurut dia yang baik adalah mengislamkan, memberikan hidayah para bangsawan ini menurut persepsi dia. Tapi ternyata menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menurut arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang buta, orang yang miskin ini, kalau dia datang untuk mencari hidayah, mencari ilmu, mau belajar, meskipun dia buta, meskipun dia miskin, ini lebih baik daripada itu. Meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, meskipun dia bangsawan, maka yang lebih baik adalah lihat potensi untuk mendapatkan hidayah tersebut para jamaah. Itu harus dikalahkan penilaian Nabi SAW dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah hati-hati juga. Ayat ini mengingatkan kita tentang berdakwah kepada pejabat, bangsawan, penguasa. Itu harus mengingatkan mereka berdakwah, karena mendapatkan dakwah itu adalah hak setiap umat. Tapi hati-hati fitnah ketika dia berdakwah di hadapan penguasa. Boleh jadi ada rasa takut yang akan menyelimuti, lalu kemudian dia tidak menyampaikan kebenaran itu apa adanya, ya, karena takut berdakwah kepada penguasa. Salah dikit, salah menyampaikan, diapain? Bahaya sama penguasa. Yang kedua, ada orang yang akhirnya berdakwah di hadapan penguasa itu adalah cari muka. Tahu cari muka? Asal bapak seneng, asal yang dia ceramahnya senang. Akhirnya apa? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu dipelintir. Maknanya disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, hajat para penguasa tersebut. Akhirnya dia sebenarnya lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya merubah ayat, merubah agama. Bahaya itu para jemaah. Boleh jadi itu ada ada sisi lain yang akan ditanggung oleh pendakwah kepada bangsawan. Maka menjadi tolak ukurnya adalah objek dakwah itu yang harus mengikuti ayat, ya, bukannya ayat mengikuti objek dakwahnya. Ini karena yang didakwahi adalah para pedagang, nanti disesuaikan ayat-ayatnya yang apa yang menjadi kesenangan para pedagang. Seharusnya pedagang itu yang harus mengikuti ayat, bukan apa yang menjadi kesenangan pedagang itu dicarikan ayatnya. Ya, ketika dakwah di depan para karyawan, para direksi dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian berbahagia, jangan sampai unsur berdakwah kepada penguasa maupun kepada rakyat ini memalingkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Bahwa dakwah itu lebih diprioritaskan kepada orang-orang yang punya potensi, haus, lapar, mau menerima ilmu. Ya, maka itu harus diprioritaskan. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sisi lainnya yang menarik untuk kita tadabburi dari ayat ini adalah yaitu sisi kebesaran sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lapang dada, kematangan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu turun surat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak marah. Maka para jamaah lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini, yang mana ayat ini kemudian surat ini dikenal suratul itab, yaitu surat teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau guru negur murid wajar kan? Murid salah, guru ditegur kepala sekolah wajar, karyawan ditegur oleh pimpinan wajar, ya. Termasuk Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kejadiannya para jamaah. Saat itu yang menyaksikan kejadian itu boleh jadi terbatas orangnya. Yang hadir dalam majelis tersebut melihat sikap Nabi itu orangnya terbatas. Sehingga kekeliruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditegur oleh Allah ini hanya diketahui oleh terbatas orang saja. Tapi sekarang kisah itu diketahui oleh orang banyak. Jadi kalau bahasa kitanya para jemaah, kalau mau negur kan bagusnya 4 mata secara pribadi, ya, kirim surat, japri, telepon, datang secara pribadi. Tapi ini tegurannya untuk disampaikan kepada semua umat, sehingga semua umat Nabi SAW jadi tahu kisah ini. Bisa nggak membayangkan para jamaah kalau kita jadi Rasulullah SAW sebagai posisi Rasulullah, ditegur oleh Allah, terus kemudian disampaikan ayat yang membuka aib kita. Berat, Pak. Karena manusia itu tidak suka kalau kekurangannya, aibnya itu diketahui. Tapi kemudian Rasulullah sampaikan juga ayat ini, semua tahu. Itu menunjukkan amanah Nabi SAW, sifat tabligh, amanah. Tidak ada ayat yang dia sembunyikan. Bahwasanya bahwasanya menyampaikan dakwah risalah itu pun Rasulullah SAW bersih hatinya, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas, tidak dipengaruhi oleh perasaan egois, perasaan kemanusiaan, syahwatnya. Maka kalau memang itu ayat, sampaikan, meskipun itu isinya, kontennya adalah kurang mengenakan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia tidak amanah, ini ditilap nih ayat ini, disembunyiin, nggak disampaikan. Akhirnya disampaikan juga dan kita semua mengetahuinya. Dan itu tidak menjadi masalah buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kedewasaan seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar, seorang tokoh agama, jika dikritik, jika dikasih masukan, jika ditegur,
kalau memang itu adalah sebuah kekeliruan, dengan lapang dada dia menerima, dan itu bukanlah sebuah aib. Menerima kekeliruan, kritikan itu justru adalah sebuah positif para jamaah. Berlapang dada, pengurus masjid, saran, masukan, teguran, itu wajar. Nah, Rasulullah SAW begitu sudah menyampaikan ayat ini, ya, dan diketahui oleh orang banyak, apakah Nabi SAW kemudian menaruh dendam sama Abdullah bin Umi Maktum? Gara-gara ente, besok-besok jangan ulang lagi ya. Orang lagi pusing lagi sibuk dakwah, ya, jangan diganggu-ganggu. Lagi udah tahu buta, ngapain datang sendirian? Ya, ajaknya temannya yang nuntun biar kita tahu saya lagi ngapain. Enggak begitu para jemaah. Rasulullah SAW justru malah memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Dimuliakan oleh Nabi SAW. Ini orang sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat untuk menegur aku. Aku berterima kasih pada orang ini. Jadi kalau Nabi SAW sedang berbicara selanjutnya dalam sebuah majelis, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang, maka langsung dihormati, disambut, sini duduk Abdullah bin Umi Maktum di sisi Nabi SAW. Maka para jamaah sekalian berbahagia, ini adalah sebuah keteladanan dari Nabi SAW. Nah para jamaah, yang berikutnya apa yang menarik untuk kita tadabburi dari ayat ini? Bahwa kita harus lebih mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Berupa apa itu? Berupa fasilitas, sarana-sarana yang akan mendatangkan hidayah buat kita. Sarana itu apa para jemaah? Di dalam ayat Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu kemudian Allah berikan sarananya, bekalnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah kasih pendengaran, penglihatan dan hati nurani, supaya apa? Untuk mendapatkan hidayah. Nah, bagi kita para jemaah, Allah sudah anugerahkan kepada kita penglihatan, pendengaran. Ada di sekeliling kita itu majelis ilmu, ada guru, ada sarana-sarana yang sudah disediakan untuk mendapatkan hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunjukkan keseriusan kita. Apakah kita termasuk orang yang serius untuk mendapatkan hidayah, jalan yang akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, hidayah ilmu yang akan menerangi jalan hidup kita, yang nanti tidak akan tersamarkan saat kita menghadapi masalah. Nanti jangan sampai yang kita ikuti itu adalah hawa nafsu kita, penilaian keterbatasan akal kita, sementara menabrak dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala di ayat maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berilmu, dia akan lebih terarah menghadapi masalahnya. Karena dia lebih terang, lebih jelas daripada orang-orang yang tidak mengetahui. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama orang yang berilmu dalam menghadapi satu masalah dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka yang buta saja, yang enggak punya mata, yang enggak punya penglihatan, begitu semangat. Ja'aka yas'a. Orang buta ini datang dengan penuh yas'a, usaha. Yas'a itu kalau bahasanya para jemaah, yas'a itu adalah bersusah payah. Berusahanya totalitas. Ya, tidak menunda-nunda waktu dan segenap kemampuan yang dia punya. Itu namanya yas'a. Ya. Orang bergegas itu yas'a. Begitu tahu, oh begitu, sebentar. Nah, itu yas'a. Enggak pakai nanti insya Allah akan saya beresin. Tapi hari itu juga yas'a. Dia buta, maka kita yang punya penglihatan seharusnya lebih bisa daripada orang yang buta ini. Para bangsawan itu, pemuka-pemuka Quraisy itu seharusnya bisa menerima hidayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, daripada orang yang buta ini. Tapi ternyata sikap istaghna, sikap dia merasa kaya, merasa tidak butuh terhadap ilmu, yang menjadikan dia tidak mau menerima ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus para jamaah sekalian berbahagia menjadikan dalil di sini bukti bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada pada kekuasaan Allah, bukan pada usaha dai-nya. Nabi SAW betapapun ingin memberikan hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa Nabi memberikan hidayah tersebut kepada orang bangsawan, kepada orang yang dia cintai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah itu kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang memberi hidayah itu adalah Allah pada siapa yang dia kehendaki. Istri kita, anak kita, tetangga kita, betapapun kita ingin memberikan hidayah, tidak akan bisa kalau Allah tidak memberinya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini diantara apa yang harus kita tadabburi pada ayat atau kisah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mensyukuri nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan menjadi kelompok orang-orang yang bersemangat dalam mencari hidayah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.